untuk mengisi ulang energi kita. Itulah mengapa tidak semua orang bisa mengalami manifestasi nasib sesuai dengan yang dikehendaki. Karena kebanyakan dari mereka, maka pahamilah bahwa tidak ada keberuntungan yang bisa diperoleh tanpa kepantasan. Maka jadikanlah pengetahuan ini sebagai pedoman dasar untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan selaras dengan tujuan hidup yang kalian dambakan. Faktor berikutnya adalah kemampuan, dan inilah faktor yang paling menentukan. Tentunya ini berkaitan langsung dengan faktor-faktor sebelumnya. Maksudnya adalah kita perlu punya kemampuan dalam mengelola dan meningkatkan daya, mengelola fisikal dan mental kita, termasuk merawatnya. Selain itu, dibutuhkan juga kemampuan mengolah karma, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar kita. Perlunya kemampuan dalam mengelola dan meningkatkan daya ini, karena proses manifestasi adalah proses yang boros energi. Sebab itulah, orang yang suka berimajinasi atau bervisualisasi seringkali mengalami fase kelesuan, meskipun keinginannya untuk aktif sedang menggebu. Kalau kalian pernah mengalami di mana kalian benar-benar ingin melakukan sesuatu dan ingin selalu aktif, tapi kalian merasakan tubuh kalian melunglai, tidak selaras dengan semangat kalian, itulah tanda kalian kehabisan energi, yang salah satu penyebabnya adalah proses manifestasi. Sama halnya seperti saat kita membuat konten dengan laptop atau HP. Proses visualisasi hingga manifestasi ini persis seperti proses editing hingga rendering, yang mana proses ini cukup membebani perangkat, sehingga membuat energi baterainya lebih cepat terkuras. Selain itu, hardware-nya pun jadi lebih mudah panas. Dan kalau software-nya kurang update, proses editing dan renderingnya pun jadi lebih berat, dan energinya pun terkuras lebih cepat. Kalau saat energi baterainya ada di persentase yang rendah, proses itu pun cenderung melambat. Itulah sebabnya, selain memperhatikan kualitas energi, kualitas hardware dan softwarenya pun perlu diperhatikan. Dengan kata lain, kita perlu punya kemampuan untuk menjaga kesejahteraan fisikal dan mental kita, sembari mengoptimalkan penyerapan energi prana untuk mengisi ulang energi kita. Karena Cit Sakti adalah salah satu aspek spiritual kita, maka untuk meningkatkan kinerjanya, kita pun butuh asupan energi spiritual, yaitu energi prana, yang caranya sudah pernah kita bahas pada konten-konten sebelumnya, yang bisa kalian temukan pada playlist Intuisi Sadhana, di mana kalian bisa menemukan berbagai metode untuk mencapai kesejahteraan fisikal dan mental, sekaligus meningkatkan energi spiritual kalian. Tapi selain meningkatkan daya atau energi, dalam konteks manifestasi, kita juga perlu punya kemampuan untuk memanipulasi energi itu dengan cara mengolah emosi. Karena emosilah yang membentuk frekuensi guna menggiring energi. Maka pahamilah, saat kita berdoa, melakukan mantra, berimajinasi ataupun bervisualisasi, tentu aksi itu melibatkan pikiran. Dan dalam konteks ini, bentuk-bentuk pikiran itulah yang memetakan arah energi, dalam arti menetapkan tujuan. Sementara, supaya energi itu tergiring ke arah yang tepat, emosilah yang perlu kita perankan. Tanpa emosi yang sesuai, tujuan itu pun sulit tercapai. Sebagai contoh, saat kalian bervisualisasi tentang jodoh berikut kemesraan dalam asmara, kalian pun perlu menyertai visualisasi itu dengan emosi-emosi lembut dan manis yang penuh gairah, hingga kalian benar-benar merasakan emosi itu, seolah kalian sudah mengalami keadaan yang kalian inginkan itu terjadi saat ini. Tapi tantangannya adalah kalian juga harus mampu mempertahankan emosi yang penuh gairah itu sampai visualisasi kalian benar-benar termanifestasi. Kalau emosinya terdistorsi oleh emosi yang beda frekuensi, apalagi yang berlawanan, proses manifestasinya pun akan mengalami perlambatan bahkan pembelokan. Dalam arti, prosesnya jadi makin lama, bahkan melenceng dari tujuan. Kemudian, kemampuan selanjutnya adalah
mengolah karma. Ini mencakup kemampuan dalam mengedit data dan mengeksekusinya dengan aksi konkret. Berbagai bentuk pikiran yang berupa kesan, kata-kata, gambaran, termasuk suara yang dimunculkan di dalam benak. Pada dasarnya semua itu adalah bentuk aksi reaksi data atau karma. Dan aksi mental yang kita lakukan pada saat berimajinasi atau bervisualisasi. Itulah yang kumaksud mengedit data. Lalu sepanjang proses manifestasinya akan timbul aksi reaksi eksternal pendukung, seperti berbagai keadaan ataupun kejadian pada lingkungan sekitar yang bersesuaian dengan aksi mental kita. Aksi reaksi eksternal itu pada dasarnya adalah bagian dari kinerja karma juga, yang kemudian itulah yang perlu kita eksekusi. Dan kemampuan kita dalam mengeksekusinya, itulah yang menentukan kualitas manifestasi konkretnya. Sebagai contoh, seseorang boleh saja memvisualisasikan dirinya menjadi penyanyi yang berprestasi, membayangkan dirinya berada di atas panggung dengan bangga sambil mengangkat sebuah piala dan menerima tepuk tangan yang meriah dari para penggemarnya. Katakanlah kualitas visualisasinya sangat jelas, bahkan emosi, kesenangan dan kebanggaannya pun sangat terasa, seolah itu sudah benar-benar menjadi nyata. Kemudian, akibat kekuatan visualisasinya itu, berbagai dorongan dan kejadian yang selaras pun mulai bermunculan. Terkadang ada yang seperti kebetulan, seperti tiba-tiba dia menemukan iklan kursus vokal atau pengumuman kompetisi. Selain itu, orang-orang di sekitarnya pun mulai memberinya perhatian. Ada yang bilang kalau dia cocok jadi artis, bahkan menyarankannya untuk mengikuti suatu audisi, dan berbagai hal lain yang terkesan begitu mendukung lebih sering terjadi. Tapi kalau pada kenyataannya dia masih demam panggung, dia kehilangan rasa percaya diri, patah semangat, dan tidak mau mengasah kemampuannya menyanyi. Atau katakanlah dia sudah pandai menyanyi dan menguasai panggung, tapi lalai dalam menjaga kualitas pita suaranya, sehingga tidak bisa menampilkan kemampuan olah suaranya dengan baik. Maka dengan begitu, proses manifestasinya untuk menjadi penyanyi yang berprestasi pun jadi terhambat. Dengan kata lain, karena ketidakmampuannya dalam mengeksekusi aspek-aspek pendukung itu, dia menggagalkan manifestasi dari visualisasinya sendiri. Sebab itulah, untuk memastikan manifestasi itu terjadi sesuai harapan, kita pun perlu membentuk karma yang bersesuaian. Dalam pengertian lain, kita perlu melakukan aksi-aksi pendukung untuk membentuk kualitas mental dan fisikal yang selaras dengan hasil yang kita harapkan. Selain itu, kemampuan dalam menyesuaikan dan menempatkan diri terhadap lingkungan juga dibutuhkan, karena ada aspek-aspek luar diri yang juga mempengaruhi proses manifestasi. Terkadang, karena suatu keadaan tertentu, kita berada dalam lingkungan yang tidak kondusif dengan cita-cita kita, tidak mendukung apa yang ingin kita wujudkan. Katakanlah seseorang ingin menjadi pegawai hotel, tapi kalau dia tetap tinggal di sebuah desa terpencil yang jauh dari pusat bisnis ataupun kawasan pariwisata yang ada hotelnya, dia pun enggan merantau untuk memberi dirinya kesempatan berada di lingkungan yang seharusnya. Tentu, harapannya itu pun tidak mungkin bisa termanifestasi. Begitu juga dengan orang-orang yang memvisualisasikan dirinya balikan dengan mantan. Tentunya, dengan harapan kisah asmaranya kini bisa berlangsung dengan indah dan tak terpisahkan. Katakanlah mereka akhirnya bisa rujuk kembali. Tapi kalau sifat lama mereka belum berubah, di mana keduanya tetap mengedepankan ego, tak mau saling memaklumi, dan tak ada yang mau berintrospeksi, maka keindahan yang diharapkan itu pun tidak akan terjadi. Sebab itulah, kemampuan dalam menyesuaikan dan menempatkan diri ini juga penting. Dan untuk itu, dibutuhkan juga kesadaran dan kemauan untuk berkorban, yaitu mengorbankan bagian yang tak mendukung, meskipun itu adalah bagian yang digemari dan dirasa nyaman. Itulah mengapa tidak semua orang bisa mengalami manifestasi nasib sesuai dengan yang dikehendaki.
Karena kebanyakan dari mereka berharap bahwa keajaiban atau keberuntungan itu bisa diperoleh dengan cuma-cuma. Pikirnya sudah cukup dengan berdoa atau menghayal saja. Maka pahamilah bahwa tidak ada keberuntungan yang bisa diperoleh tanpa kepantasan. Dalam arti, meskipun ada daya luar biasa yang bekerja di balik upaya manifestasi kita, terlepas itu dikonotasikan sebagai keajaiban atau teknologi ilahi, tanpa adanya suatu upaya atau aksi konkret, hasil dari doa, mantra, imajinasi, ataupun visualisasi kita tidak akan sesuai harapan. Maka pada akhirnya manifestasi bukanlah hasil dari sekedar berharap ataupun bermimpi, tetapi merupakan buah dari kemampuan menyelaraskan daya, karma, dan aspek pendukung lainnya. Hanya dengan usaha yang seimbang antara aksi mental dan aksi fisikal, ditambah dengan dukungan energi dan lingkungan yang sefrekuensi, keberhasilan dalam merubah nasib itu pun akan jadi lebih mungkin. Maka jadikanlah pengetahuan ini sebagai pedoman dasar untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan selaras dengan tujuan hidup yang kalian dambakan. Sobat bijak, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.